Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil debat kami, yaitu debat bab 2 mengenai FSM. Di sini saya tidak sendiri, saya Syauki, ditemani dengan teman saya, yaitu ada Bian Nicholas, ada Jeremia Tampu Bolon, ada Nandito Yuda Samosir, dan juga Jason. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut. Nah, pada debat bab 2 ini kita disuruh untuk membuat program APIL, yaitu alat pemberi isyarat lampu lalu lintas dengan alur program sesuai dengan yang tertera pada diagram state terlampir. Nah, untuk diagram state-nya ini, jadi ada 4 state di sini, di mana ada state 1, state 2, state 3, state 4. Jadi pada saat dimulai dari state 1, di mana lampu merah menyala dan lampu hijau pedestrian ikut menyala. Selanjutnya diberikan milis, yaitu delay untuk perpindahan antar state selama 10 detik untuk berpindah ke state 2, di mana keadaannya itu lampu kuning menyala dan semua lampu pedestrian mati. Kemudian diberi lagi jeda untuk perpindahan state selanjutnya, yaitu selama 1,5 detik menuju state 3. Di mana keadaannya itu lampu hijau menyala dan lampu merah pedestrian juga ikut menyala. Nah, pada state 3 ini terjadi dua kondisi di mana state 3 apabila tidak di-trigger atau tombol tidak ditekan, maka dia akan kembali ke state 1 dengan jeda waktu selama 8 detik. Dan apabila ditekan tombol, maka dia akan berpindah ke state 4. Nah, state 4 di sini kondisinya itu lampu hijau menyala dan lampu kuning berkedip disertai bunyi buzzer. Nah, karena di sini di sini terdapat 6 kali perulangan, maka nanti lampu hijau menyala dan lampu kuning berkedip dan bunyi buzzernya akan sebanyak 6 kali. Baru akan pindah ke stage selanjutnya, itu stage 1, kembali ke stage 1. Nah, untuk video debat rangkaiannya sebagai berikut. Nah, ini keadaan ini stage 1. Kemudian ini nah, ini keadaan pada saat buzzer ditekan, maka dia akan membunyikan buzzer selama 6 kali dan juga menyalakan lampu kuning secara berkedip sebanyak 6 kali. Nah, kemudian ini tampilan dari serial monitornya. Dan tampilan dari serial monitor ini akan berhenti pada saat buzzer, pada saat di-trigger oleh dengan cara menekan tombol. Di sini terlihat di sini terlihat ya, terlihat di sini ada waktu state, nilai waktu, dan waktu milis di serial monitor. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait alur dari kode program. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendefinisian PIN pada alur kode program dari debug kami kali ini. Di baris 1 sampai 5 kita ada mendefine lampu yang akan kita gunakan, di mana kita mendefine lampu merah, kuning, hijau, merah pedestrian, dan hijau pedestrian, di mana merah pada pin 10, kuning pada pin 9, hijau pada pin 8, merah pedestrian pada pin 4, dan hijau pedestrian pada pin 5. Dan baris 7 dan 8 kita mendefinisikan
part lain yang kita gunakan seperti tombol atau switch yang kita gunakan, beserta buzzer yang sudah jelaskan tadi fungsi-fungsinya di video sebelumnya. Kemudian di baris 10 sampai 14 kita menginisialisasi state dan condition-nya. Yang pertama ada state di mana kita mendeklarasikan in state-nya menjadi 1 dan ada input sebelum dan beserta tepi naik kita set menjadi active high, dan untuk input pada saat masuk dan kondisi sebelumnya di set pada kondisi low. Dan kemudian kita men-site waktu yang akan digunakan. Yang pertama ada waktu di bouncing dan nilai di bouncing yang dimana digunakan untuk antisipasi bouncing yang akan terjadi, yaitu kita set waktu bouncing yang menjadi 0 milisecond dan waktu di bouncingnya itu 50 milisecond, sehingga agar tidak terjadi bouncing pada saat penekanan switch-nya. Kemudian ada waktu state yang di set menjadi 0 dan beserta delay state pada setiap state-nya, yang itu pada state 1, pada kondisi state 1 di mana lampu hijau menyala dan pedestrian merah menyala, itu akan di-set menjadi sebesar 10.000 milisecond atau sekitar 10 detik. Kemudian delay state 2 yaitu lampu kuning menyala di-set menjadi delay state-nya 1,5 detik atau 1.500 milisecond. Dan pada state 3 yaitu lampu merah menyala dan hijau pedestrian menyala di-set sebesar 800 milisecond atau sekitar 8 detik. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan line selanjutnya, dan di mana pada line 23 sampai 26 di sini diperkenalkan atau dibuat untuk void state 1 sampai dengan state 4. Nah, adanya isi dari fungsi void state 1 sampai state 4 ini nanti akan berisi kondisi dari lampu biasa ataupun lampu pedestrian yang nanti akan di setup di bagian bawah. Nah, adanya pemanggilan pada line 23 sampai 26 di sini fungsinya sebagai pengenalan, di mana nantinya di fungsi-fungsi seperti void loop ataupun void main ataupun main nanti adanya state ini akan dipanggil. Maka pentingnya untuk terlebih dahulu diperkenalkan. Nah, selanjutnya itu ada line 28. Nah, di sini dibuka untuk void setup. Nah, seperti namanya sendiri setup ataupun nyetingan ataupun sebagai pengaturan. Nah, di bagian pertama ada serial bikin 9600. Nah, ini digunakan untuk membuka port serial pada microcontroller Arduino dengan kecepatan baud rate 9600. Selanjutnya pada line 30-36 terdapatnya pengadresan untuk pin mode semua output dan input yang ada yang nanti ya digunakan. Nah, pada line 30 sampai 34 di sini dibuat pin mode semua LED yang ada itu merah, kuning, hijau untuk merah pedestrian dan hijau pedestrian dan dibuat sebagai output. Nah, ada juga pada line 35 dan 36 di sini terdapat selain dari itu yaitu pin mode untuk tombol sebagai input pull up. Nah, tentunya ini untuk tombol, dan yang terakhir itu ada pin mode buzzer untuk sebagai output. Nah, di mana di sini terdapat output dan input yang diaddress pada void setup. Selanjutnya ada void loop. Nah, tentunya bagian ini nantinya sebagai fungsi-fungsi yang akan looping selama program dijalankan. Adanya di sini juga dari line 41 sampai dengan line 45. Nah, di mana di sini bagian kode ini digunakan untuk melakukan debouncing pada sinyal yang dibaca dari pin tombol. Nah, pada bagian ini kondisi saat ini dari pin tombol dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang disimpan dalam variabel kondisi underscore sebelum. Nah, jika kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, maka waktu debouncing akan diset menggunakan fungsi milis. Nah, fungsi ini akan mengembalikan waktu dalam milisecond sejak microcontroller dihidupkan. Dengan menyimpan waktu debouncing, kita dapat mengukur berapa waktu sebelum membaca nilai dari pin tombol lagi untuk memastikan bahwa sinyal yang diterima stabil dan valid.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kan setelah itu ada variabel kondisi sebelum, misalkan misalnya itu ditugaskan untuk menyamakan atau mengupdate variabel kondisi itu sehingga menjadi kondisi yang sekarang ini. Nah, itu selanjutnya ada pengkondisian if jika input benar sama dengan low dan input sebelum benar sama dengan high. Nah, itu kan jadi input sebelum sama dengan input itu juga sama, itu menyamakan nilai variabel menjadi nilai sekarang. Dan selain itu, input benar sama dengan high dan input sebelum benar sama dengan low, maka input sebelum sama dengan input atau P naik sama dengan low. Nah, itu berfungsi buat mengupdate nilai tepi naiknya menjadi low sehingga pada pemencatan tombol akan dibaca dengan low. Nah, masuk ke switch case-nya itu pada variable state. Nah, itu pas case pertama itu akan pada serial monitor akan di print state 1 dan selanjutnya kalau pada baris codingan akan menuliskan waktu milis dengan berapa nilai milisnya sendiri dan nilai waktu yang berisikan waktu state pada serial monitor. Nah, terus akan dilaksanakan fungsi atau kondisi dari state 1. Lalu pada pengkondisian if itu, jika milis dikurang dari waktu state yang udah ada, lebih dari delay state, dan di situ akan dicek bagaimana interval waktunya sudah berlalu, maka akan berpindah ke state 2. Nah, itu waktu state-nya itu sendiri akan diupdate menjadi waktu dari milisnya. Dan disitu melakukan break supaya keluar dari case yang pertama. Case yang kedua juga kurang lebih sama, akan print tulisan-tulisan berikut pada serial monitor dan akan melaksanakan step isi dari step 2. Nah, itu juga sama, pengkondisian milis itu akan melaksanakan step yang ketiga, step menjadi 3, dan juga diupdate pada waktu stepnya menjadi milis dan akan di break sehingga keluar dari case yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai case 3. Di case 3 ini yaitu menyatakan kondisi pada keadaan 3. Kemudian di sini ada perintah serial print line untuk state 3. Ini berarti nanti akan mencetak nilai monitor. Akan mencetak kalimat berupa state 3 pada serial monitor. Kemudian selanjutnya serial print line untuk waktu milis itu akan mencetak nilai dari waktunya. Akan mencetak kalimat berupa waktu milis. Kemudian selanjutnya itu serial print line untuk milis itu berarti nanti akan mencetak waktu milisnya. Kemudian untuk serial print nilai waktu, maka nanti ini akan mencetak kalimat berupa nilai waktu. Kemudian serial print line waktu state, nanti dia akan mencetak nilai dari variabel waktu state. Nah, kemudian di sini state 3 yaitu menyatakan kondisi pada state 3. Kemudian di sini ada if, yaitu inisialisasi kondisi apabila nilai tepi naik sama dengan low. Kemudian state 4 itu menandakan bahwa nanti dia akan pindah ke state 4. Kemudian waktu state sama dengan milis ini jadi memberikan nilai pada variabel waktu state sama dengan waktu minus, yaitu waktu perpindahan antara state. Kemudian else if yaitu inisialisasi kondisi juga apabila selisih antara milis dengan waktu state lebih besar dari nilai delay state 3. Maka nanti dia akan pindah ke state 1. Kemudian itu waktu state sama dengan milis ya seperti yang tadi itu untuk memberikan nilai waktu nilai variabel waktu state sama dengan milis.
Kemudian terdapat break. Break itu menyatakan bahwa keadaan selesai atau case selesai. Selanjutnya ada case 4. Case 4 itu berarti keadaan keempat atau kasus keempat. Di sini juga sama seperti case 3, dia akan mencetak kalimat berupa state 4, kemudian mencetak kalimat berupa waktu milis, kemudian akan mencetak nilai dari milis itu sendiri, nilai dari milis. Kemudian juga akan mencetak kalimat berupa nilai waktu, kemudian akan mencetak juga nilai dari variabel waktu state. Kemudian state 4 itu yaitu menyatakan kondisi dari state 4. Nah, itu ini akan kemudian ada state sama dengan 1, maka dia akan langsung berpindah ke state 1. Waktu state sama dengan milis, berarti itu nanti memberikan nilai waktu state sama dengan milis. Kemudian break berarti keadaan selesai atau kesempat selesai. Kemudian selanjutnya di sini ada tepi naik sama dengan high. Itu untuk mengembalikan nilai karena pada saat tombol ditekan nilainya menjadi low sehingga perlu diatur kembali menjadi high. Kemudian selanjutnya itu ada void state 1. Berarti itu fungsi dari state 1. Jadi untuk digital white LED merah jadi ini memberikan output high pada LED merah. Kemudian memberikan output low pada LED kuning, memberikan output low pada LED hijau, kemudian memberikan output low juga untuk lampu LED merah pedestrian, kemudian memberikan output high pada LED hijau P. Jadi maksud high dan low di sini yaitu apabila diberikan output high maka lampunya nanti akan menyala. Kemudian untuk fungsi state ada void state 2 yaitu fungsi state dari state 2. Jadi di sini dia akan berikan output low untuk LED merah, high untuk LED kuning, output low juga untuk LED hijau. Kemudian dia juga akan memberikan output low pada lampu merah pedestrian dan juga lampu hijau pedestrian. Jadi di sini yang high cuma LED kuning sehingga pada fungsi state 2 ini yang akan menyala hanya LED kuning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nandito. Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari void state 3. Nah, void state 3 ini dilakukan ketika void state 3 dipanggil. Ketika state 3 dipanggil. Yang pertama ada digital write. Digital write ini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya akan memberikan untuk outputnya pada LED merah bernilai low. Low karena outputnya ini active low, maka ketika active high, maka ketika low, maka LED akan mati. LED merah, kuning akan mati, dan LED hijau akan nyala karena high, dan juga merah pedestrian. Sesuai dengan state 3 pada FSM-nya. Yang kemudian adalah void state 4. Seperti sebelumnya, LED merah bernilai low, maka mati, hijau high, maka menyala, buzzer high, maka buzzer akan berbunyi. Yang kemudian LED merah pedestrian high dan LED hijau pedestrian low. Lalu kemudian adanya perulangan for dengan parameter I sama dengan 0 sampai I kurang dari 6. Artinya kita akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali berdasarkan isi dari perulangan itu. Seperti pada state 4 pada FSM-nya. Ketika LED-nya ketika dalam perulangan ini maka akan terjadi LED kuning akan menyala, buzzer akan menyala, dan melakukan delay selama 500 milisecond atau setengah detik sebanyak 6 kali. Maka ini yang kemudian LED kuning akan mati dan buzzer akan mati juga dengan delay setengah detik. Itu artinya dengan perulangan ini maka LED kuning dan buzzer akan hidup dan mati dengan jeda 500 milisecond sebanyak 6 kali. Ya baik, sekian video debat rangkaian bab 2 mengenai FSM dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.